Guys, ini dia smartwatch terbaru dari Halo. Bacanya Halo ya. Tahu saya Halo itu produksi TWS ya guys, seperti headset Bluetooth. Dan ini adalah produk smartwatch pertama ya guys. Seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Mari kita mulai. Selamat datang kembali di channel Fredius. Buat kamu yang baru pertama kali hadir guys, langsung aja subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Ini dia smartwatch yang ketiga kalinya saya pesan guys, dan sudah 2 kali terbatalkan. Pertama kali saya pesan itu di harga 299.000 di Indonesia, dan yang ketiga kalinya saya pesan harganya berubah guys, jadi Rp380.000. Oke, langsung aja kita lihat kemasan boxnya. Ini menurut saya keren ya guys. Di bagian samping ada fitur-fiturnya guys, seperti big touching color screen, heart rate monitor, 9 sport mode, dan message notice gitu ya. Di bagian belakangnya ini ada spesifikasinya juga, seperti baterai kapasitasnya 210 mAh dan sudah waterproof IP68. Oke, kita keluarkan guys. Box dalamnya ini warna hitam ya guys. Keren banget, dalamnya warna hitam semua. Kita lihat di sisi kanannya ini ada box mini. Isinya ini kabel charger magnet dan user manual guys. Smartwatch ini memakai app namanya Halo Sport ya guys. Nanti kita coba pairing. Oke, kita lihat smartwatchnya. Ini keren banget ya guys, tempatnya menurut saya seperti box jam tangan. Ya, seperti ini tampilannya guys. Terlihat sangat simple desainnya dan mirip-mirip Amazfit Bip menurut saya guys. Rata-rata smartwatch zaman sekarang modelnya kotak-kotak gini ya guys. Kita lihat di samping kanannya ini ada tombol untuk back kembali. Menurut saya smartwatch Halo ini sangat ringan banget guys. Beratnya aja cuma 34,5 gram. Diameternya juga tidak besar guys, sangat mungil, cocok buat kamu yang punya pergelangan tangan kecil. Diameternya cuma 35,6 mm. Serta tebalnya ini 10,8 mm. Di bagian case-nya ini saya suka guys, ada lekukannya gitu, variasinya. Dan material case-nya ini sepertinya dari plastik, tapi sangat solid menurut saya guys. Di bagian display-nya dari material glass. Ukuran displaynya ini 1,3 inch menggunakan TFT LCD, resolusinya 240 x 240 pixel. Untuk di bagian belakang ini ada konektor charger magnet dan heart rate sensor. Di bagian touchscreen-nya ini menurut saya lumayan bagus, tidak terlalu lemot banget. Untuk auto wake up-nya juga lumayan cepat ya guys, sangat responsif menurut saya. Cuma ini masih dalam bahasa Mandarin ya guys, belum bahasa Indonesia atau Inggris, karena ini saya beli yang versi Chinese-nya. Mungkin nanti kalau ada update firmware bisa berubah bahasanya seperti Mi Band atau Amazfit gitu ya. Oke, kita lihat untuk fiturnya ini guys. Yang pertama ada exercise, tersedia beberapa pilihan olahraga ya guys. Ya, seperti ini tampilannya. Kita bisa slide ke kiri untuk melihat data olahraga kita. Dan ada fitur tambahan music control, keren ya guys. Untuk kembalinya tekan dan tahan tombol kanan. Lalu ini ada fitur heart rate monitor. Ini daun fiturnya apa ya guys? Kalau yang tahu mungkin bisa tulis di komentar. Ada music control. Ini adalah stopwatch. Kalau kita geser ini berubah menjadi countdown, penghitung waktu mundur ya guys. Lalu ini ada setting untuk watch face. Tersedia dalam 5 pilihan watch face guys. Mungkin nanti kalau ada updatean firmware bisa bertambah lagi ya. Watch face-nya bisa di custom. Ini untuk setting brightness. Yang terakhir ini sepertinya rekaman data guys. Kita slide ke kanan, ini ada menu pintas ya guys. Seperti auto heart rate yang akan update terus selama 24 jam. Lalu ini ada auto wake up juga, DND, dan Find Phone. Kalau kita slide ke atas ini ada fitur pintas juga guys, untuk melihat pedometer, distance, KCAL, dan keseluruhan data. Lalu kalau kita slide ke bawah ini ada notifikasi pesan seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain.
Untuk mengubah watch face dengan cepat guys, ini kita bisa tekan dan tahan ya guys, sentuh dan tahan seperti ini. Ketika saya pakai di tangan saya yang kecil, ini berasa nyaman banget karena ringan dan serasa nggak memakai smartwatch guys. Untuk di bagian strapnya juga lembut dan lentur, kita bisa copot pasang dengan mudah. Ini ada pin barnya. Lebar look strapnya sendiri ini 22,6 mm. Mungkin bisa kita ganti dengan ukuran strap yang 22 mm ya guys. Di bagian bakalnya ini ternyata stainless steel ya, bukan plastik nih. Untuk aplikasinya kita bisa download di Play Store. Namanya Halo Sport. Setelah di-download, kita bisa register melalui email atau nomor handphone guys. Setelah masuk tampilannya seperti ini. Mirip-mirip dengan Mi Fit gitu ya. Warnanya biru dan putih. Di sini kita bisa lihat langkah harian kita. Di bagian bawah ini adalah heart rate data. Keren banget tampilannya guys. Menurut saya lengkap ya fiturnya, aplikasinya. Di bagian ini kita bisa setting panggilan masuk, pesan notifikasi seperti SMS, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Bagian heart rate detection ini kita bisa pilih auto atau manual guys. Di more function kita bisa lihat kapasitas baterai. Oke guys, demikian video kali ini. Semoga bisa membantu, bermanfaat, dan menjadi rekomendasi buat kalian yang pingin beli Halo LS01 ini guys. Oke, saya Freddy. Thanks for watching and see you next video.